Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua seperti keinginan Ibu, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan badan kita selalu sehat karena itulah yang kita inginkan, ya. Sebelumnya Imam sebagai ketua kelas silakan pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Silakan Imam. Bu, imamnya ke WC, Bu. Imamnya ke WC. Nggak ada lagi laki-lakinya? Nggak ada, imam sendirian, Bu. Selalu sendirian. Coba yang lain boleh nak, perempuan juga enggak apa-apa kalau enggak ada laki-laki. Yuyun, Bu, wakilnya, Bu. Oh, Yuyun aja nak, baca doa nak, pimpin nak. Baiklah teman-teman, untuk kita belajar mulai hari ini, mulai belajar ya, kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yuyun sudah menggantikan imam. Semoga doa Ya, kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekarang selanjutnya Ibu ini mau mengabsen. Loh, lagi-lagi Yuyun karena Yuyun ini tugasnya merangkap-rangkap semua ya sekarang ya. Sudah jadi ketua kelas, jadi sekarang jadi sekretaris. Sekarang Yuyun apa siapa yang tidak hadir? Iya. Siapa Yuyun yang tidak hadir Yuyun? ini kayaknya hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Yuni yang nggak hadir. Yuni yang nggak hadir? Ya, Bu, dari kemarin, Bu. Dari kemarin nggak hadir. Ya Allah, Yuni. Boleh kasih tahu sama wali kelasnya nanti, Oka ya? Ya, Bu. Yuyun, Bu, kan bukan perangkat kelas. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, ya. Saya cari keterangan Bu ya. Iya, makasih anak-anak. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kegiatan di rumah yang sering kalian lakukan itu tanpa sadar adalah merupakan langkah-langkah. Kira-kira pekerjaan rumah yang sering kita lakukan tapi itu ada langkah-langkah dalam teks prosedur, pekerjaan apa nak? Silakan nak. Tunjuk tangan nak. Apa Halimah? Cara mencuci baju, Bu. Betul sekali, cara mencuci baju. Itu ada tahapannya nak? Ada, Bu. Ada. Mulai dari apa nak? Jadi pertama kita pisahkan dulu, Bu, baju yang berwarna dengan tidak berwarna, kemudian masukkan ke dalam mesin cuci. Iya. Deterjen, kemudian tambahkan air, kemudian putar mesinnya. Oh, itu kalau diputar pakai mesin. Kalau diputar pakai tangan beda lagi loh ceritanya. Ya. Iya, kalau saya terbiasa diputar pakai tangan aja dah. Nggak apa-apa, sama aja tuh ya. Bagus itu Halimah. Ada yang lain nak kegiatan di rumah hari-hari? Saya yakin nih banyak perempuan di kelas ini. Ayo yang lain, jangan hanya diam. Rika, pekerjaan apa? Halo. Buat teh Bu. Cara mensetrika Bu. Menyetrika. Buat teh Bu. Bagaimana Yun mensetrika yang benar itu? Ya, biasanya itu Bu, kita colokkan dulu ke listrik itu setrikanya. Oh, gitu. Setelah kita tunggu panas, baru kita gosokkan Bu itu di baju atau di celana. Benar nggak Bu? Tapi kayaknya mesti dilipat dulu deh, kayaknya dilipat dulu nanti. Oh gitu Bu ya. Ucap, Bu. Kalau Oka disuruh ngapa di rumah biasanya nak? Kalau Oka bikin susu, Bu, tiap malam. Susu itu lah Oka ini wajar lah. Susu, Bu, tiap hari. Biar kuat, ya. Bu, biar sehat. Iya, bagus. Itu bikin tembem tuh Bu. Iya, bagaimana Oka buat susu nak? Buat susu, sediakan gelas, susu bubuk Denko, Bu, jangan yang lain mereknya Denko. Terus air dilarang hangat, Bu, Oka menyebutkan. Oh iya Bu, ya maaf ya. Iya. Terus Bu, taruh 3 sendok susu di dalam gelas, kasih air hangat, terus kasih air dingin. Pokoknya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, Bu. Enak Bu, anget-anget kuku. Diaduk sampai rata, baru diminum Bu, habisin. Bener nggak Bu langkah-langkah Bu? Betul, nak. Nggak mungkin lah sudah buat air minum dibuang, nggak mungkin ya Oka ya? Pasti langsung bener lah Bu. Pertama emak kali Bu. Buang gitu, benar. Pintar anak-anak Ibu ya. Berarti tugas hari-hari kita itu adalah sebenarnya kegiatan yang ada di dalam teks prosedur itu tanpa kita sadari seperti itu ya. Jadi tujuan kita itu adalah
menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur di sini ya. Nah, Ibu juga akan mengingatkan nih, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur, tapi belum sampai ke sini tentang apa nak kemarin minggu kemarin itu minggu yang lalu materinya. Pengertian Teks prosedur, Bu. Pengertian teks prosedur, betul. Apalagi nak? Siapa lagi nak? Yang lain jangan diam dong. Teks prosedur. Apa? Kenny apa kan? Prosedur, Bu. Ciri-ciri teks prosedur, betul. Jadi intinya itu ada dalam materi kita, informasi dalam teks prosedur seperti itu ya. Bagus, kalau sudah ingat, alhamdulillah. Nah sekarang sebelum belajar, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian, karena ya. Nah, ini ada ucapan salam ya. Ini ibu loh. Cantik banget ibunya ya. Warnanya pink semua ini. Assalamualaikum, dia mengatakan seperti itu. Kita masuk materinya. Teks prosedur. Secara umum materinya ada tentang teks prosedur. Dan tujuan atau IPK-nya itu adalah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya. Kemudian kita masuk sini. Nah, untuk mengingatkan kalian akan lebih mengerti apa itu sebenarnya struktur dan kebahasaan teks prosedur. Berikut Ibu akan bacakan pengertian dari teks prosedur. Yang pertama itu artinya adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Saya ulangi lagi, adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi untuk melakukan teks prosedur harus ada langkah-langkah itu atau tahapan-tahapan. Kalau kita melewati tahapan berarti bukan teks prosedur. Sebab teks prosedur ada urutan-urutannya. Kalau tidak dipenuhi berarti kita tidak akan mencapai tujuan yang akan kita capai. Seperti itu. Itu namanya dalam teks prosedur. Jadi tahapan-tahapan langkah-langkah itu harus kita lalui terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, struktur teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penegasan ulang. Boleh Ibu tanya, apa itu tujuan? Tujuan teks prosedur boleh? Siapa yang bisa nak? Boleh saya secara singkat apa saja? Apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Boleh silakan anak-anak. Apa sih tujuan itu? Silakan nak. Tujuan dari teks prosedur ya, Bu ya? Iya, TK apa nak? Tujuan dari teks prosedur itu ya untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilalui, Bu. Betul Eka, jadi sebelum kita melakukan langkah-langkah, kita menjelaskan tujuan apa yang ingin kita capai terlebih dahulu. Betul, pinter banget Pengantar ya Bu ya. Benar nggak, Bu? Iya pengantarnya. Nah, Pengantar. kalau langkah-langkahnya, ayo siapa yang bisa? Yang lain berbicara dong, jangan hanya itu saja. Boleh silakan langkah-langkahnya. Apa artinya langkah-langkah? Tahap-tahapannya mungkin, Bu. Iya, betul. Tahapan-tahapan atau urutan-urutan untuk menuju pada tujuannya. Jadi langkah-langkah itu betul sekali. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, dari kata ulang, berarti apa nak penegasan ulang itu? Kesimpulannya, Ibu. Betul Bisa sekali. tidak, Ibu? Betul. Kesimpulan dari apa yang kita buat itu dari tujuan dan langkah-langkah. Jadi kita bisa ambil penegasan ulang itu, ambil dari tujuan, ambil juga dari langkah-langkah. Boleh dijadikan penegasan ulang seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya itu strukturnya. Kemudian di sini Ibu kasihkan contoh, ada satu, kita masukkan ya dari struktur tadi Ibu berikan contoh, kemudian di sini yang sudah ditanda merah berarti itu adalah strukturnya, membuat jus mangga. Saya bacakan, buah mangga adalah salah satu buah favorit. Banyak orang suka karena rasanya manis dan kadang asam. Selain bisa dinikmati dengan dimakan secara langsung, buah mangga juga dinikmati diolah menjadi jus.
Bagaimana ya cara membuat jus mangga yang enak dan praktis? Nah, ini termasuk apa, Nak? Tujuan. Tujuan, betul sekali. Sekarang siapa yang mau membantu Ibu membacakan langkah-langkahnya? Ayo, silakan. Bacakan dulu, Nak. Siapa yang mau bantu Ibu? Saya, Bu. Coba. 1. Kupas dan potong-potong mangga. Betul. 2. Pasang mangkuk blender di atas tatakan dengan tepat, kemudian tancapkan kabel pada stop kontak. Betul. Masukkan mangga, susu kental manis, sedikit air, dan es. Lalu tekan tombol yang bertuliskan on. Betul. Jika sudah halus, matikan blender dengan menekan tombol off. Yang Ya. kelima, tuang jus ke dalam gelas. Ya, apa lagi, Nak? Oh, udah betul ya. Jadi langkah-langkah itu ada 5, itu langkah-langkah membuat jus mangga, betul. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Ibu lagi membacakan penegasan ulang, hanya sedikit. Silakan, bagian penegasan ulangnya. Silakan, Nak. Tolong bacakan bagian penegasan ulang yang mana? Boleh, silakan. Yang lain? Oka, coba bacakan, Nak. Iya, Ibu. Ya, bagian penegasan ulangnya, Nak. Oh, Kak baca ya, Bu ya. Ya. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat jus mangga dengan praktis. Jus mangga pun siap untuk disajikan. Betul, ini adalah contohnya ya. Tapi ada juga ya, struktur itu memang ada yang menempatkan ada di bagian keduanya setelah tujuan itu adalah benda atau bahan-bahan yang dipersiapkan. Boleh, itu terkadang ada dimasukkan, ada yang tidak. Tapi kalau secara umum, struktur teks prosedur itu ada 3. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ya. Kemudian, kaidah kebahasan teks prosedur. Saya bacakan, kaidah kebahasan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Jadi, kaidah kebahasan itu aturan yang digunakan ya dalam sebuah kalimat. Jadi membedakan dengan kalimat yang lainnya. Nah, ini ada kecil tulisannya, Nah, ini ya. Kaidah kebahasan teks prosedur ini ada 5, saya bacakan. Yang pertama, berbentuk kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu kata kerja yang pemerintah. Seperti itu ya, memerintahkan. Jangan, contohnya hindari, pastikan, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, atau gerakkanlah. Itu kata-kata imperatif, kata-kata perintah. Seperti itu ya, kata kerja. Kemudian nomor 2, pernyataan persuasif. Kalimat persuasif adalah teks yang bersifat membujuk secara halus untuk meyakinkan seseorang untuk membacanya atau mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Seperti itu. Jadi kata-kata yang membujuk ya. Kemudian kata teknis, banyak menggunakan kata-kata teknis berkaitan dengan topik. Nah, biasanya ini kata teknis berhubungan dengan temanya. Kalau dia berhubungan dengan jus mangga berarti yang banyak itu adalah mangga, seperti itu ya, gula, susu, seperti itu. Kemudian konjungsi ini ada kata penghubung ya. Kata penghubung di sini banyak. Kemudian selanjutnya oleh karena itu, kemudian yang kelima, apabila prosedur itu terdapat resep atau petunjuk penggambaran alat, akan digunakan gambar rinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna seperti itu. Bisa dicontohkan misalnya diberikan garam sebanyak 2 sendok. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini dari beberapa yang Ibu berikan, silakan kalau ada yang mau tanya tentang materi kita hari ini, struktur dan kebahasaan, boleh. Misalnya belum ngerti, boleh silakan ditanyakan, Nak. Sebelum kita nanti membentuk kelompok untuk berdiskusi seperti itu. Ada, Nak? Boleh ditanyakan, mau tanya apa? Ibu Rika, Bu ya. Boleh, Kak. Apa, Nak? Bu, tema yang tepat untuk teks prosedur sederhana itu apa, Bu ya?
kira-kira? Iya, tema yang tepat itu Nak ya. Kira-kira kalau kita mau cari tema yang sederhana, berarti langkah-langkahnya juga harus sederhana kah? Kira-kira apa? Saya balikkan lagi sama Rika. Ya, Bu. Kegiatan apa yang di rumah yang sangat sederhana sekali? Buat teh itu sederhana, Bu. Buat minuman itu, Bu. Betul, membuat teh. Ada lagi yang sangat sederhana. Apa Nak? Masak air. Iya, bener, Bu. Masak air, dikasih tempat, diletakkan di atas kompor, kemudian mendidih, udah matiin, sudah selesai. Seperti itu ya. Es batu, Bu. Oh, pakai es batu ya, keangetan enak ya nanti kalau Bukan, kalau bikin es batu yang paling mudah juga kan, Bu? Oh ya betul. Kenapa nggak bilang dari tadi? Betul nih lah. Jadi benar sekali kalau mau es batu sangat mudah. Hanya dimasukkan di tempatnya, masukkan di freezer, udah deh. Tunggu beberapa saat nanti akan beku sendiri airnya. Oh ya. Ada lagi mau tanya, silakan Nak, berhubungan dengan teks prosedur, langkah-langkah, struktur dan kebahasaannya silakan. Yang lain, tadi sudah Rika tanya, boleh. Yang lain kalau ada silakan. Ada enggak? Kalau tidak ada, sekarang Ibu Malik tanya. Kira-kira setelah melihat apa yang Ibu berikan tadi, apa sih yang terbenak dalam pikiran kalian? Nah, sekarang wajib dijawab dong pertanyaan Ibu ini, apa yang ada di pikiran kalian tentang teks prosedur itu? Mengerjakan langkah-langkah, Bu. Betul ya, benar itu ya. Mengerjakan langkah-langkah. Ada lagi Nak? Kalau jadi kita lebih terarah, Bu. Ada Iya. urutannya, tahu. Iya betul. Lebih Jadi kalau terarah. kita ada langkah-langkah itu akan lebih terarah, akan lebih mudah, ya seperti itu. Jadi tidak kemana-mana tujuannya seperti itu. Betul sekali ya. Nah sekarang untuk selanjutnya Ibu akan buat kelompok. Boleh Ibu yang tunjuk kelompoknya, nanti ketua kelompok milih sendiri, boleh enggak Nak? Boleh ya Nak ya? Kita satu kelompoknya minimal 5 orang, Ibu tunjuk ketua kelompoknya dulu, nanti ketua kelompoknya boleh pilih yang lain seperti itu. Yang kelompok pertama, kelompok Eka. Eka boleh nanti cari pilih sendiri anak buahnya ya Eka ya. Iya, Bu, siap. Nah, kelompok 2, Kenny. Kenny mana? Aduh, Bu. Nah, Kenny kelompok 2, cari Nak ya nanti anggotanya. Iya, Bu. Kelompok 3, Nila. Bu, Ya, iya, Bu. Nila cari kelompoknya nanti Nak ya. Kelompok Iya, Bu. 4, Imam. Imam sudah masuk belum dari tadi? Belum masuk dari tadi. Imam udah ada Nak? Imam ini sering sekali keluar masuk ya. Udah nanti kita gantikan saja. Ini siapa yang jadi kelompoknya ini? Saya ganti Rika aja. Rika harus siap loh ya. Kemudian kelompok 5 saya percayakan sama Sumarti ya. Nah itu buatlah kelompoknya, kalian duduk berkelompok ya. Ibu akan bagian LKPD-nya ya. Ini durasi aja, Bu ya. Kasih tahu ya. Nah ini LKPD-nya, perhatikan Nak di layar. Ini ada cara mendaftar UTBK. Kemudian ini cara mendaftar UTBK. Ini lanjutannya. Ini strukturnya. Dan ini kebahasaan. Silakan anak-anak. Ibu tetap tayangkan ini. Ya, nah, tayangkan, silakan. Ibu minta kalian cari struktur kebahasaannya, struktur eksplanasi prosedur dulu. Ada 3 ya. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Silakan Ibu tunggu. Ini ada 3 paragraf. Nah, sangat mudah nih cara menentukan strukturnya. Sama seperti tadi cara membuat semangga. Ada 3 paragraf, ya berarti ya sama seperti tadi, nggak jauh-jauh beda nih cara menentukannya ya. Jadi Ibu beri gambaran seperti itu. Nah, kalau kebahasaan, berarti kalian mencari kebahasaan apa saja.
Tadi kan udah tahu kebahasaannya apa, Nak? Kata kerja imperatif, persuasif, Ibu, konjungsi apa, Nak? Bu, Apa? teksnya yang mana? Ini Tidak nggak ada kelihatan gambarnya, Ibu. Iya. Nggak keluar, Ibu. keluar, Nak. Teksnya belum muncul. Tuh, tadi sudah loh nih. Nanti Ibu coba lagi ya. Ya, coba lagi ya, Bu. Ibu tarik dulu ya. Ya, Bu. Share screen. Ayo. Ini muncul nggak, Nak? Enggak ya? Oh, enggak ada. Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh. Ntar nak ya. Oh iya. Ini, Nak, udah, Nak? Ada, Nak? Bu, ada ya? cara mendaftar Alhamdulillah. UTBK. Karena ini cuacanya buruk, jadi susah banget nih. Nah, ini ada cara mendaftar UTBK, ya. Ini ada 3 paragraf. 1, 2, kemudian ini yang ketiganya. Jadi ada 3 paragraf, sama seperti tadi. Cara menentukan strukturnya sangat mudah sekali. Hanya melihat dari situ kalau kita secara mau cepat ya, tapi kalau lebih bagusnya kita tahu apa sih yang mana tujuan, mana langkah-langkah, dan mana penegasan ulang. Silakan buka kelompoknya. Nah, ini saya berikan seperti ini, nah LKPD-nya. Dan kemudian ini adalah kebahasaannya. Saya tunggu. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Jadi kita buat struktur ya, Bu, ya, cari ya? Iya. Struktur. Tujuannya sama, yang mana? Ya, tujuan yang mana? Bacakan saja nanti hasilnya. Yang mana tujuan, yang mana langkah-langkah, yang mana penegasan ulang. Terus yang mana lagi, Bu? Itu aja. Ada lagi? Kebahasaan. Oh, kebahasaannya juga. Iya, boleh pilih yang mana. Ada enggak imperatifnya? Ada enggak ininya? Seperti itu, ada enak ya? Ya. Salah satu aja ya, Bu, ya. Nggak usah semua. Boleh, silakan yang mana ditemukan saja sama kalian. Nah. Oke, Bu. Cari dulu ya, Bu. Oke. Boleh berurutan apa tidak ini, Ibu? Boleh. Jawabannya, Bu. Harus, Nak. Harus ya? Iya, kalau teks prosedur itu harus berurutan. Nggak boleh tidak berurutan. Sudah ada yang bisa, Nak? Boleh silakan sekelompok mana? 1, 2, 3, 4, 5 boleh silakan. Tidak apa-apa, namanya kita belajar, salah itu enggak masalah ya, Nak ya. Nanti kita perbaiki sama-sama. Ada, Nak? Strukturnya aja dulu boleh, Bu? Ya, boleh. Kelompok 1 aja kalau gitu. Apa Oke. Eka? Oke, baiklah Eka dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok, yaitu ada struktur dan tahapan-tahapan yang sudah kelompok kami temukan. Ya. Dari teks bacaan cara mendaftar UTBK ini kan, Bu ya? Ya, benar. Nah, pernyataan umumnya adalah bagian UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Ya. Nah, ini bagian pernyataan umumnya, Bu. Terus kemudian tahapan-tahapannya adalah yang pertama, pastikan sudah memiliki akun. Betul. Langsung saja, Nak, enggak apa-apa. Ya. Jadi di sini tahapan-tahapannya ada 5 tahapan untuk cara mendaftar UTBK. Ada 11 kayaknya. Ada 11 ya, ada 11 tahapan-tahapan cara mendaftar UTBK. Dari yang pertama tadi sampai yang terakhir sampai ke cetak kartu tanda bukti peserta UTBK SBMPTN. Terus kemudian yang terakhir bagian kesimpulannya itu
sudah tahapan, yaitu dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK. Nah, itu kesimpulannya, Bu. Semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa. Iya, betul. Pintar banget. Bagus sekali, Eka. Nah, sekarang saya minta satu lagi kelompok. Coba kelompok Oka, coba kebahasan apa yang bisa ditemukan, Kak? Ada kalimat imperatif Satu aja, nggak, Nak. Bu? Nggak tahu yang mana dah. Imperatif. Nah, Yang imperatif mana itu, contohnya, Nak? imperatif Ini. itu kan ciri-cirinya itu adalah ada kan, ada i biasanya, Bu. Nah, Iya. di sini kan di dalam langkah-langkah tuh ada tuh kan, Bu. Pastikan sudah memiliki KIP kuliah. Oh Nah, itu iya, pastikan berarti betul. imperatif, benar nggak, Bu? Betul sekali, Oka. Benar. Yang lain boleh menambahkan, misalnya ini? Ada lagi, silakan. Misalnya kelompok yang lain. Yuyun nggak ada suaranya dari tadi, kemana Yuyun? Silakan Yun. Ya masalahnya saya nih itu, Bu. Masih agak gimana ya, Bu ya? Yuyun mas selalu gitu. Yuyun selalu. Selalu, tidak Bu. fokus. Alasan. Iya, Yuyun, alasan Bu tanya itu, Bu. Yuyun ini. Alasannya. Ya, selalu ada aja alasannya. Saya yakin nih Yuyun ini tidak pernah belajar di rumah. Tidak apa-apa, Yuyunnya bercanda. Bu, Yuyun. saya ini belajar terus, Bu, tapi nggak masuk-masuk itu, Bu, pelajarannya, Bu. Makanya pintunya dibuka dong biar bisa masuk. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Udah, sekarang saya tarik ini, Nak, ya. Saya yakin sudah bisa semua. Boleh, Ibu. Iya, sekarang kita sudah tadi tunjukkan. Nah, sekarang penegasan ulang bahwa pelajaran kita hari ini materi tentang struktur dan tujuan, kebahasaan, bahwa di dalam teks prosedur itu ada struktur, bagian-bagiannya, kemudian ada kebahasaan yang membangun dalam sebuah teks prosedur, seperti itu ya. Kalau ada perbaikan boleh nanti seperti itu, jawaban-jawaban yang masih kurang dipenuhi boleh kita nanti saling tanya jawab ya. Kita perbaiki hasil diskusi kita. Sekarang Ibu tanya, apa sih yang persiapan apa saja sih menghadapi pelajaran hari ini, Nak? Kira-kira yang kamu lakukan, apa yang kamu sudah persiapan hari ini, pelajaran hari ini? Baca lagi, Bu, apa yang kaitannya dengan materi kemarin, apakah masih berlanjut kaitan atau beda materi gitu, Bu? Betul, seperti itu ya. Kemudian kendala apa, Nak, kira-kira, Nak, yang kalian hadapi, Nak, saat pelajaran hari ini? Atau cuaca atau apa saja boleh, Nak, silakan. Atau ngantuk? Kendalanya? Lapar, Bu, lapar. Lapar, waduh, wajar lah. Anak saya ini gendut semua loh ya. Iya, Bu, lapar. Tadi nggak sarapan soalnya, nggak Bu. apa-apa ya. Jadi banyak kendala yang kita hadapi di sini ya, Nak ya. Jadi Bu, apa, Nak? Nanti kita praktek, Bu, ya di kelas untuk Oke, membuat kita mau buat prosedur. apa, Nila? Nanti kita praktek di kelas ya, Bu. Iya, praktek apa, Nak? Praktek bikin Bikin brownies, susu, bikin susu. Brownies, Bu. Terus, iya betul, Nak. Susu muda, Bu. Susu terus ya, udah kayak sapi kita semua di sini ya, Nak Jus, ya. Bu, jus mangga, Bu. Kalau jus nggak pakai alat susah bawa ke sekolah. Jus. Ya nanti kita praktek sini, kita cari buah-buahnya di pasar, kita masak-masak di sini sama-sama, nggak apa-apa. Enak ya, sudah praktek kita makan. Ibu yang beli ya, Bu. Yang beli ya. Juga karena ibunya juga besar badannya, jadi suka makan sama kayak siswa ibu ini, gede semua badannya. Hanya beberapa saja yang ramping. Jus durian, Bu. Boleh nggak, Bu? Durian nanti banyak yang pusing kepalanya, Kak. Nggak Tapi kan apa-apa, enak, juga Bu. tuh. Ya. Nah, baik, untuk kita mudah-mudahan materi bisa diterima ya. Sekarang Ibu akan informasi materi selanjutnya itu tentang menulis teks prosedur itu untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kemudian ada yang mau tanya? Boleh kalian mau tanyakan, Nak? Bu, ada PR nggak, Bu? Kayaknya kalau K13 nggak boleh PR deh kayaknya. Semuanya dikerjakan Tugas di yang tertunda, sekolahan. Bu ya, biasanya, Bu ya. Apa, Nak? Tugas yang tertunda. Tugas di sekolah yang Iya, tertunda. sistem Tapi tadi K13 sudah nggak selesai boleh kan, ada Bu? PR. Iya, sudah, alhamdulillah. Nanti kalau ulangan sudah harus tahu, nggak perlu lagi buka KPA nih, Nak ya. Nanti buka Ya, HP semua alhamdulillah, nanti. ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Nak ya, alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri materi pembelajaran hari ini. Kita mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah materi berkat hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali.